Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kelas DMI. Kali ini kita akan membahas tentang perangkat lunak bahasa pemrograman pada materi pemrograman dasar. Oke, indikator pencapaian yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, menjelaskan bahasa pemrograman. Yang kedua adalah menjelaskan konsep bahasa pemrograman berbasis teks dengan C++. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan prosedur instalasi bahasa pemrograman C++ pada Android. Yang keempat adalah menguji hasil instalasi pemrograman C++ pada Android. Dan yang kelima adalah membuat Hello World dengan menggunakan C++ pada Android. Oke, kita akan membahas pada indikator yang pertama. Menjelaskan konsep bahasa pemrograman. Baik, sobat kelas DMI, kita akan membahas tentang arti program. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan program? Secara sederhana, program merupakan kumpulan instruksi atau perintah. Tapi secara garis besar, yang dimaksud dengan program adalah urutan instruksi yang terstruktur yang dirancang agar komputer dapat berperilaku sesuai dengan ketentuan tujuan menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, contoh program apa sih? Adobe Photoshop, Microsoft Word, atau jika kalian sering main game Mobile Legends, atau kalian akan mendesain menggunakan CorelDRAW. Baik, itu adalah kumpulan dari program atau kumpulan instruksi. Nah, sekarang misalkan contohnya, misalkan kalian akan mengundang teman kalian untuk datang ke rumah. Nah, apa yang terjadi jika instruksi yang kalian berikan itu tidak jelas kepada teman kalian? Tentunya teman kalian akan bingung untuk datang ke rumah kalian. Nah, kalian juga pasti akan menunggu lama, ya kan, untuk menunggu teman kalian itu, karena instruksi yang kalian berikan itu tidak jelas. Nah, pasti akan menunggu lama kan? Nah, jadi sebenarnya bagaimana solusinya supaya tidak bingung? Yang pertama, kalian harus memberikan instruksi yang jelas dan terstruktur. Kemudian yang kedua adalah memberikan arah yang jelas dan runtut. Misalkan harus belok kiri, belok kanan, atau lurus. Nah, itu harus jelas. Baru teman kalian tidak akan bingung. Oke, kita kembali ke program. Tentunya program ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman. Apa sih contohnya bahasa pemrograman itu? Bahasa pemrograman ada banyak. Bahasa C++, bahasa Pascal, bahasa Python, bahasa PHP, bahasa Visual Basic, atau bahasa Java, dan lain-lain. Bahasa pemrograman itu merupakan bahasa mesin yang diterima oleh komputer. Nah, misalkan bahasa mesin itu adalah 01, 01, 01, dan sebagainya. Tentunya kita tidak bisa memahami apa yang dimaksud dengan bahasa mesin tersebut, ya kan? Karena bahasa itu adalah bahasa yang diterima oleh mesin. Lalu bagaimana? Jadi misalkan contoh, ada laptop, dia hanya menerima bahasa mesin untuk dikerjakan. Sedangkan kita sebagai manusia, kita hanya menerima bahasa manusia. Nah,
lalu bagaimana prosesnya? Bahasa mesin untuk ke bahasa manusia dia memerlukan penerjemah atau interpreter. Nah, dari interpreter ini akan diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Sedangkan bahasa manusia diterjemahkan juga ke dalam bahasa mesin. Nah, baru kita dapat berkomunikasi dengan komputer. Bahasa pemrograman itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah itu adalah bahasa yang menyerupai bahasa mesin. Jadi sudah mirip bahasa mesin. Contoh misalnya assembly. Akses yang dibutuhkan relatif lebih cepat. Nah, yang kedua adalah bahasa tingkat sedang. Bahasa tingkat sedang itu merupakan bahasa campuran dari bahasa mesin dan bahasa manusia. Ciri-cirinya adalah mempunyai instruksi simbolik, misalkan kurang dari, lebih dari, dan kurung kurawal. Yang termasuk bahasa tingkat sedang yaitu bahasa C atau C++. Akses yang dibutuhkan juga relatif lebih lambat atau aksesnya sedang. Yang ketiga adalah bahasa tingkat tinggi, bahasa yang menggunakan bahasa manusia, lebih manusiawi. Contoh if, and, else, dan while. Contohnya Visual Basic dan lain-lain. Akan tetapi waktu akses yang dibutuhkan lebih lambat. Nah, sedangkan materi yang akan kita pelajari nanti menggunakan bahasa pemrograman C++. Lalu apa yang kita perlukan untuk belajar C++ ialah interpreter atau penerjemah yang sudah dijelaskan tadi. Apa sih interpreter itu? Jadi interpreter ini merupakan software installer yang dibutuhkan untuk menjalankan C++. Nah, di sini kita akan menggunakan software installer support Windows dan support Android. Nah, oke. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang installer. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.